Saya Brian Agusta Hekase dengan NIM 20030200075, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pengantar Sosiologi. Pengantar Sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Ilmu yang mempelajari struktur dan proses kemasyarakatan yang stabil. Ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial, terutama perubahan sosial. Mengapa muncul sosiologi? Menurut Berger, pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Contohnya, disintegrasi reformasi Martin Luther, munculnya kapitalisme, revolusi industri dan revolusi Prancis. Masi dan kebudayaan. Pendahuluan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Kedua, dari Melvin J. Herkovitz, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti. Apa itu kebudayaan? Yang pertama, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, dari Solo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Terkait dengan hubungan antar manusia, kebudayaan merupakan design for living atau blueprint for behavior yang menetapkan aturan mengenai yang seharusnya, selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Unsur normatif. Unsur normatif kebudayaan. Yang pertama, unsur penilaian atau valuational elements, baik buruk, benar salah, menyenangkan, tidak menyenangkan. Yang kedua, unsur perintah, prescriptive elements, boleh tidak boleh, perintah, larangan. Yang ketiga, unsur kepercayaan, cognitive elements, selamatan, upacara, ritual. Relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaannya. Kita tidak bisa menganalisis kelompok kebudayaan lain dengan motif, kebiasaan, dan nilai-nilai kita. Contoh, bagi masyarakat Indonesia, hamil sebelum menikah adalah buruk. Sementara bagi masyarakat suku Bontok di Filipina adalah baik sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur. Bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dalam corok adalah mulia karena membela harga diri dan kehormatan. Namun menurut KUHP adalah kriminal. Sosialisasi. Menurut Peter L. Berger, berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendalikan naluri atau insting, manusia tidak dibekali naluri yang lengkap. Manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Socialization is a process by which a child learns to be participant member of society. Yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peranan-peranan atau roles. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Macam-macam sosialisasi. Berger dan Lachman memilih menjadi sosialisasi primer atau primary socialization.
Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat. Ada lagi sosialisasi sekunder atau secondary socialization. Itu proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakat. Sosialisasi sekunder yang pertama, salah satu bentuk sosialisasi sekunder adalah resosialisasi yang didahului desosialisasi. Dalam desosialisasi, individu mengalami pencabutan diri yang dimilikinya. Sedangkan dalam resosialisasi, individu diberi suatu diri yang baru. Terjadi dalam total institution seperti penjara atau rumah sakit jiwa. Sosialisasi sekunder yang kedua. Bentuk sosialisasi sekunder yang lain adalah anticipatory socialization. Yang bentuk sosialisasi sekunder yang mempersiapkan seseorang untuk menjadi baru. Contoh, Akabri, Akmil, West Point, dan lain-lain. Pola-pola sosialisasi. Jaeger memilihnya menjadi repressive socialization, meningkatkan penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Cirinya, penekanan pada hukuman dan imbalan, menuntut kepatuhan anak, komunikasi satu arah, nonverbal dan berisi perintah, tekanannya pada keinginan orang tua, keluarga sebagai significant other. Kedua, participatory socialization, penekanannya pada interaksi, komunikasi lisan, anak menjadi pusat sosialisasi, kebutuhan anak penting, keluarga sebagai generalized other. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses di mana orang per orang atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Tujuan akomodasi antara lain, yang pertama, mengurangi pertentangan. Yang kedua, mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu. Yang ketiga, memungkinkan kerjasama. Yang keempat, mengupayakan peleburan antara kelompok sosial yang berbeda. Bentuk akomodasi. Ada coercion, paksaan, kompromi, arbitration, pihak ketiga, mediation, penengah, conciliation, persetujuan, toleration, toleransi, stalemate, kemacetan, adjudication, peradilan. Asimilasi. Asimilasi adalah pembaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Artinya, menyesuaikan kemauan dengan kemauan kelompok. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Status dan peranan. Salah satu perhatian para ahli sosiologi adalah struktur sosial. Struktur sosial adalah pola perilaku yang berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Dalam membahas struktur sosial, ada dua konsep penting di dalamnya, status dan peranan. Apa itu status dan peranan? Status adalah posisi seorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Menurut Ralph Linton, status is a collection of rights and duties. Peranan atau rules adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Aspek dalam peran.
Seseorang tidak dapat mengisi suatu peran dengan senang dan sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa peran tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Dalam mempelajari peran, sekurangnya harus melibatkan dua aspek. Kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak. Kita harus memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan sesuai peran-peran. Macam status. Status yang diberikan. Status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu di bawah sejak lahir. Contoh, gelar kebangsawanan, ras, etnis, gender, kebangsaan, agama, usia. Status yang diperjuangkan. Status yang menuntut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi perlu diperjuangkan. Contoh, tingkat pendidikan, kekayaan, kekuasaan, dan seterusnya. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Kelas sosial. Kelas sosial merupakan subkultur yang memiliki sikap, kepercayaan, nilai, dan norma perilaku yang berbeda dibanding kelas sosial lainnya, ditentukan oleh kedudukan sosial ekonominya dalam masyarakat, yaitu kekayaan, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, identifikasi diri, keturunan, partisipasi kelompok, dan pengakuan orang lain. Stratifikasi dan peluang hidup. Dalam buku kelas Status and Power, Bendix dan Lipset merangkum berbagai pemikiran tentang perbedaan perilaku kelas. Perbedaan kelas melahirkan perbedaan fertilitas atau Notenstein, tingkat harapan hidup bayi waktu lahir, kestabilan keluarga, kesehatan mental, perilaku seks, kehidupan beragama, mode, sikap politik. Institusi sosial. Menurut Surjono Sukanto, institusi sosial merupakan himpunan norma-norma dan berbagai tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Bentuk institusi sosial. Menurut Surjono Sukanto, bentuk institusi sosial meliputi bentuk konkret, asosiasi. Contoh, bentuk khusus peraturan perkuliahan dan persyaratan akademis yang berlaku di beberapa universitas. Bentuk abstrak, institusi. Contoh, serangkaian norma pendidikan tinggi yang bersifat umum. Kojaraningrat menerjemahkan social institution sebagai pranata sosial, yakni sistem tata kelakuan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Di dalamnya terdapat 4 komponen. Sistem norma kelakuan, berpola personal, pendukung, pranata, peralatan yang digunakan. Fungsi institusi sosial. Fungsi institusi sosial meliputi memberi pedoman bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Apabila suatu lembaga sosial sudah tidak diikuti lagi kelakuan berpolanya, dikatakan telah terjadi disintegrasi. Contoh, memudarnya lembaga patron klien di desa digantikan nilai-nilai komersial. Institusi ekonomi. Ideologi ekonomi atau kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada pemilikan pribadi atas sarana produksi dan distribusi untuk kepentingan pencarian laba pribadi ke arah pemupukan modal melalui persaingan bebas. Menurut Adam Smith, prinsip dasar masyarakat kapitalis adalah private property, profit motive, free competitive. Sosialisme merupakan sistem ekonomi yang bertujuan merombak masyarakat ke arah persamaan hak dan pembatasan terhadap hak milik pribadi melalui penguasaan alat produksi dan distribusi komoditas oleh negara. Kekuasaan dan dominasi. Menurut Weber, kekuasaan adalah kemungkinan memaksakan kehendak terhadap perilaku orang lain. Kekuasaan didominasi. Dominasi terjadi bila yang berkuasa memiliki wewenang untuk berkuasa berdasarkan aturan yang berlaku. Kelompok sosial. Latar belakang. Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, ingin berkumpul antara satu dengan yang lain, seperti Adam dan Hawa. Yang ketiga, tanpa kawan atau teman, hidup menjadi hampa dan bahkan terjadi distabilitas sosial atau stres. Yang keempat,
Oleh karena itu, tercipta kelompok sosial. Kelima, kelompok sosial diantaranya keluarga, masyarakat, kumpulan, organisasi, dan lain-lain. Yang keenam, hubungan manusia dalam kelompok sosial adalah untuk saling tolong-menolong. Syarat-syarat kelompok sosial. Yang pertama, anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, dalam kelompok ada hubungan timbal balik antar anggota. Yang ketiga, ada kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Faktor-faktor yang menentukan kelompok sosial. Pertama, kesadaran akan jenis yang sama. Yang kedua, adanya hubungan sosial. Yang ketiga, orientasi pada tujuan yang sudah ditentukan.